Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bedah tentang hakikat sholat ya. Baik, di dalam sholat, gerakan sholat dalam syariat ada berdiri, ruku, sujud, duduk, dan salam. Di dalam hakikat sholat, berdiri, ruku, sujud, duduk, dan sholat, kita bedah dengan kesadaran. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri secara hakikatnya adalah tentang keteguhan hati, tentang keyakinan, tentang ketauhidan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang ada hanya Allah. Semua yang wujud di alam semesta ini hakikatnya adalah wujud dari keberadaan Allah itu sendiri. Maka jangan mengada-ada, artinya jangan merasa engkau ada, jangan merasa engkau yang beribadah, jangan merasa engkau yang bersedekah, karena konsep manusia itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang kedua tentang ruku. Ruku di dalam sholat hakikatnya adalah tentang kerendahan hati. Kerendahan hati kita di dalam kehidupan, meskipun kita banyak harta atau kaya, status jabatan, dan tingginya ilmu, semua itu hanyalah titipan dari Allah, tidak bisa dibanggakan. Coba kita urai tentang apa yang ada di dalam diri kita. Ada yang disebut sifat ma'ani dalam hidup kita. Ketika manusia menyadari tentang sifat ini, maka dia akan timbul kesadaran bahwa sebenarnya manusia itu tidak ada, yang ada hanyalah dia. Yang pertama, kudrat dan iradat, kuasa dan kehendaknya. Manusia itu tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Semua itu karena ada sifat Allah yang ada dalam diri kita, yaitu kudrat dan iradat. Yang ketiga, ilmu atau pengetahuan kita sebenarnya adalah sifat Allah yang bersifat mempunyai sifat ilmu. Kemudian hayat, tentang hidup kita, sebenarnya adalah hidupnya Allah. Sama pendengaran kita, penglihatan kita, basar kita, ucapan atau kalam kita, semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Lantas yang mana diri kita? Karena semuanya adalah Allah. Tanpa sifat Allah yang ada di dalam diri manusia, manusia tidak bisa apa-apa. Ketika Allah wa nafakhtu min ruhi, maka semua sifat Allah yang ada dalam diri kita, mari kita sadari. Ketika kita menyadari, maka manusia tidak akan mustahil mempunyai sifat yang sombong, karena dia sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Yang ketiga adalah tentang sujud. Sujud adalah tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum alam semesta yang berjalan di kehidupan ini. Patuh apapun yang hadir, apapun yang dihadirkan Gusti di dalam hidup kita, kita bisa menerima. Tidak ada unsur penolakan. Karena apabila kita menolak, artinya kita tidak patuh, dan di dalam jiwa kita akan dalam jiwa kita akan tertanam kegelisahan, kesedihan, keterpurukan, dan itulah dinamakan neraka di dalam diri kita, kesengsaraan. Kemudian tentang duduk. Duduk adalah di dalam sholat secara hakikatnya adalah tentang kesabaran di dalam hidup. Di dalam hidup sabar diperlukan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya ujian itu adalah bentuk panggilan
panggilan undangan manusia untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah, mengingat hakikat dirinya, jati dirinya, mengingat dirinya, mengingat Tuhannya. Ketika seorang sudah mampu membaca atau sinyal undangan dari Allah, maka dia akan kembali kepada Allah, kembali kepada jati dirinya, asal usulnya. Yang terakhir adalah tentang salam. Salam adalah wujud keselamatan hidup, keselarasan dalam bermasyarakat, dalam semesta, semuanya, dalam manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Contoh dalam selaras dengan manusia dan bermasyarakat, bersosial. Kalau dengan makhluk lainnya, ya bisa diartikan kita mendoakan, fatihai tumbuhan yang ada di sekitar rumah, ada pisang, ada kelengkeng, ada rambutan, apapun kita fatihai. Itu adalah bentuk keselarasan, mendoakan, selaras kita dengan makhluk lain selain manusia. Kalau selaras dengan leluhur, kita mendoakan leluhur. Dengan ibu bumi juga seperti itu, kita doakan agar kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Hakikat sholat itu terwujud dalam perilaku hidup. Jadi tidak hanya gerakan itu saja di dalam sholat. Yang lebih penting adalah terwujud dalam perilaku hidup. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.